Bunda dan ibunya itu tidak di Iya, Siti Maryam tidak itu seorang. bangsa mana? Bangsa mana Siti Maryam itu? Sekarang gini, saya tanya sama kamu lah, sama saudaraku ini. Iya. Kalau memang yang Siti Maria kamu, ya Siti Maryam kamu, itu kan kamu bilang tuh abadnya tuh ada nggak yang detail gitu, memang betul dia di abad itu? Bukan, Bunda Maria bukan Siti Maryam. Karena Bunda Maria itu orang Israel dan tidak mungkin dia bernama Siti gitu loh. Orang Ibrani mana ada bernama Siti? Ya makanya saya bilang kan Bunda Maryam. Bunda Maryam. Iya, Bunda Maria itu memang kan ya. Kamu bilang di situ di abad sekian dengan ini berbeda jauh. Ada nggak itu yang detail, yang konkret gitu, yang akurat, yang kamu bilang itu ada nggak? Iya, Bunda Maria itu memang dia ada bukan. Tadi kamu bilang ini pula. Iya, Bunda Maria. Iya, Bunda Maria. Iya, nggak yang akuratnya gitu? Yang akuratnya Bunda Maria itu yang di abad pertama yang dia melahirkan Tuhan Yesus itu memang di abad pertama karena Bunda Maria itu punya suami yang namanya Yusuf ya, dan dia iya di Matius 1 ayat 18 membuktikan bahwasannya dia di abad itu. Iya ini dia kita Matius 1 di Lukas 2 di Lukas 1 bahwa memang Bunda Maria itu bukan Siti Maryam. Dari tadi yang kita jabarkan berdasarkan kitab saudara itu kan memang bukan, berbeda kan? Karena di sini Bunda Maria itu punya suami namanya Yusuf. Dia itu sanaknya Elizabeth, bukan Harun. Itu di Lukas 1. Di Lukas 1 dan Matius 1, Matius 2. Nah, sudah. Lalu di mana persamaan Siti Maryam dengan Bunda Maria? Berarti kan ini dua pribadi yang berbeda, dua orang yang berbeda. Bunda Maria bukan Siti Maryam. Karena Karena Siti Maryam itu kan nggak ada suaminya, sementara Bunda Maria itu ada suami. Jadi gini, kenapa Bunda Maria ini harus ada suami? Untuk menghindari tadi dari hukum rajam itu, Bang. Walaupun memang Bunda Maria itu mengandung bukan karena dia tidur sama Yusuf. Karena apa? Gini, saya baca ya. Kalau misalnya dia punya suami ya pasti tidur lah, nggak mungkin lah nggak tidur. Oke, dengar ya. Itu mustahil kan? Iya, dengar dulu, ada firman Tuhan. Enggak, dengar dulu firman Tuhan, bro, ya. Nih, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Sebelum mereka maksudnya tidur sama, Maria itu sudah mengandung, ya. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, ya. Jadi Yesus itu artinya menyelamatkan kita dari dosa, ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan menamakan dia Yesus. Jadi Bunda Maria dan Yusuf itu tidak bersetubuh selama dia mengandung Yesus Kristus. Itu firman Tuhan. Nggak ada mereka tidur sama. Tetapi untuk menghindari untuk menghindari hukum rajam, Tuhan itu menyuruh Yusuf jangan meninggalkan Maria. Karena di dalam tradisi Yahudi, hukum Taurat, seorang perempuan yang gak ada suami, dia mengandung, dia harus dirajam pakai batu sampai mati. Ya, sama sih, itu hukum rajam itu ada juga. Cuman iya, makanya Bunda Maria itu bukan Siti Maryam, sementara Siti Maryam gak dirajam. Karena dia mengandung gak ada suaminya. Siapa suami Siti Maryam? Gak ada kan? Kayak gini. Iya, itulah makanya kan saya bilang, kalau misalnya kamu bilang dia itu di macam mana ya?
nggak ada suami gitu kan. Dia tuh masuk ke dalam roh rahimnya Bunda Maryam. Bunda Maryam itu tidak punya suami. Terus kamu bilang tadi punya suami. Jadi yang mana yang benar? Kayaknya gimana nih, nggak ngerti dia, nggak nyambung si Reja ini loh. Bukan nggak nyambung, tapi saya tuh lagi bingung gitu. Bingung. Iya, makanya saya tanya Siti Maryam itu bangsa mana gitu loh. Bangsa apa Siti Maryam itu? Orang mana? Belum kenalan saya tadi kemarin. Belum kenalan. Nah, ya udahlah, kenalan dulu lah. Ya, karena kalau mohon maaf ini, kalau Siti Maryam itu bangsa Israel, kenapa dia nggak dirajam? Karena dia nggak punya suami loh. Kenapa? Itu pertanyaan ya. Oke, nggak bisa kamu jawab. Saya kan hanya bertanya. Misalnya seandainya ya, kalau memang Siti Maryam itu orang Israel, kenapa dia nggak dirajam sementara dia nggak punya suami? Sebab berdasarkan hukum Yahudi, hukum Taurat, seorang perempuan yang mengandung tanpa suami dia harus dirajam pakai batu sampai mati. Makanya Bunda Maria itu punya suami. Jadi Tuhan Yesus itu bertanggung jawab. Dia itu menyuruh ya Yusuf jangan meninggalkan Maria. Karena apa? Untuk menghindari hukum rajam. Gitu ya. Untuk menghindari hukum rajam gitu ya. Bunda Maria dan Yusuf. Iya, walaupun pada saat itu hanya Bunda Maria, Yusuf dan Tuhan yang tahu dan malaikat-malaikat yang tahu bahwa Bunda Maria itu mengandung bukan karena tidur sama Yusuf. Tetapi kan bagi orang Israel, sekalipun Bunda Maria nanti ngaku, enggak, ini Mesias yang aku kandung. Ya, enggak bisa. Gitu loh. Kenapa nggak bisa begitu? Maksudnya bagi orang Israel, ya kalau belum ada bukti yang akurat atau apa, maksudnya untuk menghindari hukum rajam itu harus ada suaminya. Walaupun, makasih saudaraku sudah bertanya. Oh iya, sama-sama. Iya. Tuhan Yesus bukan. Thank you, God bless you. Makasih Beatrix, makasih Hisan. Buka kamera. Izin Kak. Salam, selamat malam. Ya, selamat malam. Jadi, mungkin aku tadi tuh mengikuti percakapan antara Nabi Isa yang menurut mereka itu seorang Isa Al-Masih, yang di kita Yesus Kristus ya Kak. Halo. Jadi mungkin aku ya mungkin gimana kalau menurutku kita berdebat atau kita saling sharing antara siapa itu sih Yesus, siapa itu sih Isa Al-Masih. Kita kan tidak memiliki, karena kalau menurut aku pribadi seorang Yesus Kristus itu diberitahu kita nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Iya, kamu tahu nggak, dikatakan jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan dengan cara seperti ini, ya? Ada orang, bentar. Cara menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan. Contohnya nih, banyak orang seperti ini loh. Dia mencuri. Contohnya mencuri uang. Terus ditanya sama temannya, kamu yang mencuri uangku ya kan? Katanya gitu, karena ketika dia datang ke rumah temannya, lalu dia mencuri yang ada di rumah itu. Terus ketika dia tanya, kamu mencuri tadi di rumahku ya? Sumpah demi Allah, demi Tuhan Yesus aku nggak mencuri. Nah, itu menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Karena apa? Padahal dia mencuri loh, tapi dia gunakan nama Tuhan. Itu namanya menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Terus untuk berdusta, untuk berbohong, dia gunakan nama Tuhan, itu menggunakan nama Tuhan dengan sembarangan. Tetapi di sini kita itu berapologet atau memberitakan Injil. Karena ada firman Tuhan ya, baik atau tidak baik waktunya, beritakanlah Injil, beritakanlah firman.
Iya, sebarkanlah firman Tuhan. Karena gini loh, banyak orang salah memahami iman kita seperti tadi. Tuhan Yesus disamakan dengan Nabi Isa. Nah, itu harus kita jawab supaya supaya gimana? Nah, itu yang aku kadang-kadang ketika mereka memiliki penafsiran sendiri, akhirnya kita sebagai pendengar atau apa mungkin agak kesal dikit, karena mungkin pengetahuan kayak mereka tadi membahas seperti ini dia Siti Mariam itu memang benar selama itu menurut sejarah mereka, oke lah mereka mau menganggap itu Siti Mariam. Tapi kalau menurut sejarah Alkitab dan sejarah Yahudi, Israel itu tidak ada sebenarnya orang Israel yang menggunakan nama Siti kan. Nah, Enggak begini saja, Julian. Saya tanya sama kamu Kristen? Iya. Manis sekali senyummu. Oke. Ya. Manis sekali senyum. Maksudku gini, saya mau tanya sama kamu dulu. Kamu sudah baca Alkitab belum, Kejadian sampai Wahyu? Kalau Kejadian sampai Wahyu, saya sudah pernah membaca dari. Ya, oke. Ya. Ya, bacalah setiap hari saudaraku ya. Dan jangan lupa berdoa setiap hari. Ingat, sebenarnya kita di sini itu edukasi Alkitab ya. Bertanya ke kakak, siapa tahu kakak bisa memberi arahan, memberi masukan. Itu yang sebenarnya cuman dibalik ya pembahasan tadi kayak. Iya, makanya saya bilang gini, kamu sering nonton live saya di YouTube atau di TikTok, nonton ya, jangan lupa ya, di subscribe juga ya, di tetap layar juga jangan lupa. Ya, karena tetap layar, subscribe atau mendoakan yang naik, mendoakan saya itu juga kamu. Udah cepat. Bentar, aku udah mau tidur tadi karena kelamaan nunggu. Masa dekat dihargai cuma satu pertanyaan. Teman-teman jangan lupa doakan Rahmat ya, yang hujat jangan dinyengirin. Didoakan rahmatnya, didoakan. Bentar, aku udah 3 jam hampir nunggu. Masa ia dikasih penghargaan satu pertanyaan? Itu aja, karena kamu Panas dikit, artinya yang menegangkan dikit, naikin aku aja. Nah. Ya, silakan Rahmat. Oke, kangen nggak? Maksudnya diskusi. Iya, sudah. Langsung Bentar, saja, pertanyaannya apa? Pakai soundcard dulu lah. Oh, alah. Kenapa enggak dari tadi kau langsung apakan songkatmu itu? Biar asik. Udah 3 jam live masa nggak dihargai? Iya, banyak gayanya. Ya teman-teman, yang pertama itu gaya dulu. Dah, mulai. Gini, janganlah satu ya kak. Selama saya sopan, layani aja dengan baik. Satu aja dulu saudaraku, udah mau jam 1. Astagfirullah, janganlah. Dikit aja, nggak nyinyir, dikit aja kakak cuma jelasin, oke, itu aja. Awal kakak diskusi ada tadi yang pakai bahasa Malaysia. Siapa tadi namanya bahasa Malaysia? Udah Tadi lupa dia aku. katakan, tadi dia bilang kalau Yesus itu bukan Allah. Kakak bilang Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Nggak mungkinlah manusia bisa menghidupkan orang mati, kata Kak Mikana. Nah terus Kak Mikana bilang dia menghidupkan orang mati. Dijawab sama orang Malaysia, itu kan dia dikasih izin sama Allah. Kata Kak Mikana enggak, itu enggak dikasih izin sama Allah. Dia sendiri itu yang menghidupkan orang mati, yang membangkitkan orang mati. Benar itu kata Kak Mikana tadi. Ya, Tuhan Yesus Kristus memang membangkitkan orang mati. Kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Oke, kuasa itu berasal dari dirinya sendiri. Sekarang saya minta kepada Kak Mikana coba bacakan Yohanes 5:30. Oh, Yohanes 5. Yohanes 5:30. Wah, itu lagi kamu tanya-tanya. Aku nggak mau pertanyaan. Enggak. Sekali baca aku nggak dapat. Oke, baca. Ini kan tentang ini, ya. Ya, baca aja. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menurut kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, ini maksudnya bahwa memang Dia adalah Bapa itu sendiri yang menghakimi dengan adil.
Dia mampu berbuat apa yang dia kehendaki. Yesus. Ya, itu kan dia datang dalam rupa manusia, di mana keilahiannya itulah yang menghakimi. Nah, itu Gitu ya. loh. Selesai. Nah. Nggak saya debatkan. Ya, udah Saja cukup ya. pertanyaan, udah cukup. Ganti, janganlah. udah. Kan satu Udah saja hampir aku bilang. ya Kan sudah aku Allah, bilang hampir satu 3 jam saya pertanyaan. antri loh kak. Udah hampir 3 Udah jam. pertanyaan yang kedua, aja. langsung lanjut pertanyaan yang kedua lah. Rewel kali pun kau. Yang kedua, tadi saya dengar, boleh saya bilang ya, ada kakak tadi debat sama Serdadu yang TNI. Tadi kata dia Tuhan itu adalah Allah yang Esa. Kata kami karena Yesus itu adalah Allah. Kata dia tidak, Yesus itu adalah Nabi. Tapi kami karena ngeyel. Menurut dia. Menurut dia, makanya ganti-gantian ngomong. Coba dulu kakak baca Yohanes 17 ayat 3. Baca aja, aku nggak debat. Yohanes 17 ayat 3. Bahasa teks original ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Terus? Iya, Allah yang benar. Allah yang benar. Bahasa Arabnya apa itu utusan? Utusan itu rasul ya. Oke. Nah itu aja nggak saya debat ya, itu aja. Ya, Nah. Tuhan Yesus itu yang mengutus rasul-rasul dan nabi-nabi, Matius 23:34. Dan Tuhan Yesus yang mengutus malaikat, Wahyu 22 ayat 16. Oke, pertanyaan yang ketiga. Coba dulu Yohanes 16 ayat 15. Aku nggak debat ya teman-teman, biar nggak diturunkan. Memang di sini 3 bukan jam loh. debat. Di sini memang bukan debat. Padahal saya lihat tadi dari awal tuh banyak yang sampai hampir 1 jam baik-baik aja. Giliran saya 1 pertanyaan aja, Rahmat. Ya karena Nah, kamu udah kalau biasa sampai 5 sudah. menit Tapi kan ingat, diturunkan. teman-teman yang nonton si Rahmat ini didoain ya. Yohanes Kakak 16 juga dari ayat kakak ini, semoga satu saat bisa